Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar Nur Fikri. Di video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat cuti online menggunakan PHP dan MySQL. Oke, video kali ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya yang berjudul absensi online, teman-teman ya. Buat teman-teman yang belum menonton video absensi online, silahkan ditonton dulu aja dari part awal sampai akhir. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa catatan. Yang pertama adalah latar belakang, di mana pengajuan cuti masih manual, mungkin masih menggunakan kertas sebagai form cutinya ya. Lalu rentan terjadi kesalahan, kemudian admin kesulitan dalam merekap pengajuan cuti. Kemudian untuk tujuannya, di sini tujuan dibuatkannya website ini adalah agar karyawan bisa melakukan pengajuan cuti secara online. Kemudian laporan cuti bisa dilihat secara real time oleh admin. Lalu untuk kebutuhan sistemnya masih sama seperti yang absensi online ya. Untuk front end-nya itu masih menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Lalu back end-nya masih menggunakan PHP 7, kemudian web servernya Apache, lalu database-nya MySQL, kemudian text editor-nya di sini menggunakan Visual Studio Code. Kemudian untuk aktornya, di sini masih sama, ada dua ya. Yang pertama admin sebagai HRD-nya dan user sebagai karyawannya. Untuk admin itu bisa melakukan login, kemudian pengajuan cuti, approval, ya approval pengajuan, bisa approve, bisa reject. Jadi nanti yang melakukan approve atau reject-nya itu admin, teman-teman ya. Kemudian ada riwayat pengajuan cuti, di sini yang bisa lihat hanya dirinya sendiri ya, nggak bisa melihat pengajuan karyawan lain. Di sini bisa melihat, bisa edit, bisa batal. Di sini bisa melakukan edit pengajuan pada saat status pengajuannya masih pending ya. Begitupun yang batal, kalau status pengajuannya masih pending, dia bisa dibatalkan pengajuannya. Kalau sudah approve atau reject, udah nggak bisa diedit dan nggak bisa dibatalkan. Kemudian di sini ada manajemen libur nasional, misalkan ada libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri atau cuti bersama Hari Raya Nyepi ya, atau yang lainnya bisa diinput di sini. Ini bertujuan agar di laporan absensinya nanti bisa kelihatan ya untuk tanggal tersebut itu tanggal merah ya. Oke. Kemudian di sini admin bisa melihat laporan cuti dan bisa logout. Lalu untuk user atau karyawan di sini bisa login, kemudian bisa pengajuan cuti, lalu bisa lihat riwayat pengajuan, seperti biasa bisa lihat, bisa edit, bisa batal, lalu bisa logout. Kemudian untuk struktur database-nya di sini, kita akan membuat database baru dengan nama leaf_db. Oke, untuk struktur database-nya bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada 4 tabel, ada public holidays, ada users, ada attendance, dan leave request. Buat teman-teman yang sudah mengikuti video absensi online, mungkin sudah ada tabel users dan attendance ya. Jadi di sini ada penambahan 2 tabel, yaitu public holidays dan leave request. Oke, buat teman-teman yang baru nonton, silahkan diikutin aja dulu. Oke, selanjutnya untuk estimasi pengembangan di sini kita akan step by step. Yang pertama ada analisis dan desain database ya. Kemudian yang kedua ada pengajuan cuti, lalu ada approval pengajuan cuti, kemudian riwayat pengajuan cuti, manajemen libur, lihat, tambah, ubah, dan hapus, lalu laporan cuti. Oke, selanjutnya mungkin untuk rancangannya cukup jelas teman-teman ya. Kita akan mulai aja. Selamat mengerjakan. Oke, yang pertama kita akan analisis dan desain database. Untuk analisis sudah selesai ya, kita anggap aja rancangan ini analisisnya, kemudian lanjut kita akan membuat database-nya. Berarti sekarang kita akan masuk ke PHPMyAdmin. Oh iya, buat teman-teman yang baru nonton atau yang sudah nonton juga apa-apa, silahkan di-download aja source code absensi online yang sebelumnya, link downloadnya ada di deskripsi, atau mungkin bisa langsung aja akses web julfikarnurfikri.com. Nah, di sini di source code gratis, di sini ada absensi online dengan PHP dan MySQL. Kita klik aja, lalu di sini silakan klik download sekarang. Oke, setelah berhasil terdownload, silakan masuk ke folder downloads. Nah, di sini sudah ada
hasil downloadnya. Ya, kita ekstrak aja, klik kanan, ekstrak here. Nah, di sini sudah ada. Kalau kita buka, di dalamnya ada file-file ya, dan ada file database-nya juga. Oke, silakan teman-teman yang baru mengikuti di cut aja atau di copy ke folder htdocs-nya masing-masing ya. Di dalam pp htdocs. Nah, silahkan paste di sini. Berhubung saya sudah ada absensi online-nya, jadi nggak perlu dipaste. Oke, buat teman-teman yang sudah paste, di sini sudah ada folder absensi online. Oke, selanjutnya silahkan masuk ke phpMyAdmin. Nah, di sini ya, buat teman-teman yang masih baru, silahkan buat database baru dengan nama attendance_db. Ya, di sini saya sudah ada. Diklik aja. Nah, di sini harusnya masih kosong teman-teman ya. Silahkan impor aja. Pilih filenya. Nah, filenya ada di folder project absensi online yang ini ya, .sql. Silahkan open aja. Berhubung saya sudah ada, jadi cancel aja. Oke, buat teman-teman silahkan klik impor ya. Oke, jika sudah berhasil, harusnya di sini sudah ada tabel attendance, berikut datanya, dan juga tabel users. Berikut datanya. Oke. Nah, sekarang untuk memulai project cuti online ini, kita akan copy database saja ya. Jadi kita akan buat database baru. Oke, silahkan teman-teman masuk ke database attendance.db, lalu masuk ke tab operasi. Kemudian kita akan copy database to live_db ya, sesuai dengan rancangan kita di sini. live_db. Oke, yang di copy struktur dan data. Kemudian kita klik kirim. Oke, sudah berhasil. Sekarang kita coba masuk ke basis data. Nah, di sini sudah ada live_db ya. Kalau kita klik, oke, sudah ada tabel attendance, lalu ada tabel users. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita akan lanjut untuk menambahkan dua tabel baru ya. Tabelnya itu yang pertama kita akan buat public holidays. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kolom. Berarti di sini kita akan buat namanya public holidays. Kolomnya ada 5. Klik buat. Kemudian yang pertama ada ID. Yang kedua ada holiday name. Yang ketiga ada holiday date. Yang keempat ada apa nih? Holiday date, created by, created at ya. Created by. Lalu ada created at. Created by ini adalah yang input data liburnya siapa ya. Oke, kemudian ID kita akan set sebagai auto increment. Dia akan otomatis jadikan primary key. Kemudian holiday name-nya kita set varchar 100 misalkan ya. 100 kan di sini ya. Oke, 100 date integer timestamp. Untuk holiday date-nya kita akan set date. Lalu created by-nya kita akan set integer. Created at-nya kita akan set timestamp. Untuk default-nya kita akan set current timestamp. Oke, kita lanjut klik simpan. Sip, untuk tabel public holiday sudah terbuat. Selanjutnya kita akan membuat tabel leave request ya. Ada berapa kolom? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 kolom. Leave request. Ada 10. Klik buat, kemudian yang pertama ada ID, yang kedua ada user ID, yang ketiga ada leave type, start date, end date, total days. Leave type, start date, ada end date, total days, kemudian apalagi reason, status, created, updated.
recent, status, created at, updated at. Oke, selanjutnya adalah tipe datanya ID, integer, kemudian kita set AI ya, auto increment lalu primary key. Kemudian user ID-nya adalah user yang melakukan pengajuan cuti ya. Ini integer aja. Lalu list tipenya adalah varchar, kita set 100, date, integer, text. Kemudian start date, ini tanggal mulai cutinya, set date, end date, tanggal selesai cuti, date, total days, total harinya, kemudian reason, alasan dia cuti, text, kemudian statusnya kita akan set enum. Di sini kita akan masukkan pilihannya ya. Yang pertama ada pending, koma, tanda kutip ada approved, koma, tanda kutip, koma, tanda kutip lagi, ada rejected, tanda kutip, koma, lalu ada cancelled, tanda kutip. Oke, kemudian untuk created at-nya, kita akan set timestamp, lalu default-nya current timestamp. Kemudian updated at, kita akan set timestamp, default-nya current timestamp. Oke, harusnya sudah selesai, kita akan klik simpan. Nah, seperti ini ya. Untuk tabel live request sudah terbuat. Selanjutnya kita akan cek desainnya, kita masuk ke tab designer. Nah, seperti ini ya, jadi hasil akhirnya. Nah, oke, ini adalah desain database-nya. Ada tabel public holiday, attendance, users, dan live request. Oke, selanjutnya berarti kita akan menyiapkan folder project-nya teman-teman ya. Di sini kita akan copy aja untuk cuti online ini dari absensi online. Ini kita copy aja. Kenapa di copy? Karena mungkin siapa tahu teman-teman masih membutuhkan absensi online tanpa cuti online ya. Siapa tahu. Jadi kita copy aja. Oke, selanjutnya yang copy ini kita rename. Jadi cuti strip online. Enter. Oke, setelah project folder sudah siap, kita coba jalankan cuti online di browser. Localhost strip cuti online. Nah, seperti ini ya, sudah jalan. Selanjutnya kita coba buka di VS Code-nya. Yang absensi online-nya kita remove folder from workspace aja ya. Lalu kita akan add folder baru. Kita akan masukkan yang cuti online. Oke, di sini yang bagian config-nya DB, kita akan ganti attendance DB-nya ganti jadi leave DB. Leave DB, save. Oke, sekarang kalau kita coba refresh, nah, cuti online masih aman ya. Sekarang kita akan coba login dulu sebagai admin. Login berhasil. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil absensi online dari video kita yang sebelumnya ya. Ada riwayat absensi, ada data users, ada laporan absensi, dan logout. Oke, mungkin kita akan coba ubah juga terkait judulnya ya, sama copyright-nya. Jadi di sini kita akan buka bagian layout, footer. Ini absensi online ganti jadi cuti online, save. Lalu header, bagian ini cuti online ganti, absensi online jadi ganti jadi cuti. Ini juga cuti. Kemudian kita save, lalu kita, udah ya, ini title sama navbar brand yang diubah, cuti online, cuti online. Kemudian bagian login. Login juga ini cuti online. Lalu ini juga cuti online. Save. Copyright-nya cuti online. Save. Oke, kayaknya udah selesai ya. Kita coba refresh. Sip, cuti online. Cuti online. Sini juga harusnya udah sama ya.
Lalu kita log out, cuti online juga, dan cuti online. Oke teman-teman, saya rasa untuk di video kali ini terkait analisis dan desain database sudah cukup ya. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian pengajuan cuti. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih.